wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadhani dari jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, NPM 19031010177 dari Paralel D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul sistem biner. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelarutan. Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Kelarutan umumnya akan bertambah naik dengan naiknya temperatur dan terhenti mencapai setimbang. Yang kedua, pengertian dari kelarutan timbal balik. Kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperatur di bawah temperatur kritis. Jika mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut dapat bercampur sempurna. Namun jika temperatur telah melewati temperatur kritis, maka sistem larutan tersebut akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi. Kelarutan dalam fenol air merupakan salah satu contoh dari kelarutan timbal balik. Perbedaan dari campuran homogen dengan campuran heterogen. Pengertian campuran sendiri merupakan salah satu materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran terdiri dari dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pengertian dari campuran homogen sendiri adalah campuran yang setiap bagiannya sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur juga sama, serta tidak memiliki batas antara komponen satu dengan komponen yang lain. Contohnya seperti larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang tiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya. Contohnya seperti minyak dengan air, campuran kopi dengan air. Pengertian dari temperatur kritis. Temperatur kritis terdapat menjadi dua bagian, yaitu temperatur kritis atas dan temperatur kritis bawah. Temperatur kritis atas adalah batas atas temperatur di mana terjadinya pemisahan fase di atas temperatur batas atas. Temperatur ini ada karena gerakan termal yang lebih besar pada kedua komponen. Sedangkan temperatur kritis bawah adalah batas di mana di bawah temperatur 1N diketahui komponen yang bercampur dalam skala bidang. Salah satu contohnya adalah air dan trietilamina. Pengertian dari sistem biner. Sistem biner fenol air merupakan sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol atau fenol air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Disebut sistem biner karena jumlah komponen campuran terdiri dari dua zat, yaitu fenol dan air. Fenol dan air kelarutannya akan berubah apabila dalam campuran itu ditambah salah satu komponen penyusunnya, yaitu fenol atau air. Jika komposisi campuran fenol air ini dilukiskan terhadap suhu, akan diperoleh kurva yang setimbang. Kelarutan yang besar terjadi bila
Molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifatnya. Misalnya momen dipol yang tinggi antara solvent-solvent jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan gas. Dalam gas dengan gas selalu bercampur sempurna dengan membentuk larutan. Sifat-sifat larutan adalah aditif. Yang kedua, larutan cairan dengan gas. Padat dalam gas pada larutan ini terjadi bila cairan itu menguap atau zat padat menyublim dalam suatu gas. Jadi larutannya berupa uap dalam gas. Jumlah uap yang terjadi terbatas karena tekanan uap, zat cair, dan zat padat tertentu untuk tiap temperatur yang berbeda. Yang ketiga, larutan gas dengan cairan dalam zat padat. Ada kemungkinan gas dan cairan terlarut. Yang keempat, zat padat dalam zat padat. Larutan antara zat padat dan zat padat dapat berubah campuran sebagian ataupun sempurna bila campuran tersebut tidak dipengaruhi oleh suhu, tetapi bila bercampur sebagian dipengaruhi oleh temperatur yang lain. Perbedaan dari campuran binder dengan campuran azeotrop. Campuran binder adalah campuran dari 2 atau lebih komponen yang dapat dipisahkan secara distilasi sederhana. Sedangkan campuran azeotrop adalah campuran dari 2 atau lebih komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan distilasi sederhana dengan membentuk titik azeotrop. Campuran azeotrop memerlukan metode khusus untuk memfasilitasi proses pemisahan dengan pembentukan atau penambahan fase lain dalam sistem, sebagai contoh penambahan garam dalam distilasi. Pengaruh tekanan dan suhu pada kenaikan kelarutan. Pengaruh kenaikan suhu pada kelarutan zat berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tetapi pada umumnya kelarutan zat padat dalam cairan bertambah naik dengan naiknya suhu, dikarenakan kebanyakan proses pembentukan larutan bersifat endoterm. Sebagai pengecualian, ada beberapa zat yang kelarutannya menurun dengan naiknya suhu seperti cerium sulfat dan natrium sulfat, karena proses pelarutannya bersifat eksoterm. Perubahan tekanan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kelarutan suatu zat cair atau zat padat dalam pelarut cair. Akan tetapi, kelarutan gas selalu bertambah dengan bertambahnya tekanan. Secara kuantitatif, pengaruh tekanan pada kelarutan gas disebut dalam hukum Henry, yaitu kelarutan suatu gas dalam larutan cair akan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan sistem binder vanol air ini. Yang pertama yaitu sifat solut dan solvent. Zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polar pula, sedangkan zat solvent yang non-polar larut dalam solvent yang non-polar pula. Yang kedua, kelarutan. Zat yang mudah larut akan memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang tidak mudah larut banyak memerlukan zat pelarut. Yang ketiga yaitu temperatur, di mana zat pada umumnya akan bertambah larut bila suhunya naik. Zat padat tersebut bersifat endoterm,
Beberapa zat yang lain justru kenaikan temperaturnya menyebabkan tidak larutnya suatu larutan itu, maka zat tersebut dikatakan bersifat eksoterm. Yang keempat, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan senyawa yang larut dengan membentuk garam kompleks. Aplikasi kelarutan timbal balik sistem biner fenol air dalam dunia industri. Aplikasi kelarutan dalam bidang industri dapat dimanfaatkan untuk memurnikan zat dari kotoran hasil samping suatu reaksi dengan cara reksitalisasi bertingkat. Pada cara ini, zat yang bercampur dengan pengotor dilarutkan dengan sedikit pelarut panas, di mana zat pengotor tersebut lebih mudah larut daripada zat yang dimurnikan. Kristal murni yang dihasilkan lalu disaring dan dikeringkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk proses pembuatan granul-granul pada industri baja.